Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk nafas hidup, kekuatan, kesehatan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna yang selalu terus kami alami, kami rasakan, kami dapatkan. Tuhan Yesus, kuduskan, sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami dilayakkan untuk kembali dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, memahami dan mengerti bagian-bagian dari firman-Mu yang akan sebentar lagi kami dalami, kami pelajari, dan yang pasti kami akan lakukan. Untuk itu ya Tuhan, Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, pimpin, kendalikan, dan juga mampukan kami untuk dapat melakukan bagian-bagian dari firman Tuhan yang akan kami pelajari pada kesempatan ini. Inilah doa kami yang hanya diperalaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Adapun yang menjadi tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus pada kesempatan ini, bicara tentang topik atau tentang tema, ada apa dengan cinta. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa begitu penting kita memahami tentang ada apa dengan cinta? Karena seringkali kita anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen seringkali mengadopsi konsep dan pemahaman tentang cinta. Itu bukan merujuk atau bukan dari Alkitab. Tapi bahkan lebih banyak mengadopsi konsep dan pemahaman cinta dari orang-orang dunia ini. Dari konsep dunia ini. Itulah yang menyebabkan orang-orang Kristen ya memiliki pemahaman dan konsep yang salah, yang pada akhirnya pemahaman dan konsep yang salah itu ya menyebabkan sebagian besar orang-orang Kristen mengimplementasikan atau melakukan firman Tuhan itu ya di dalam kehidupannya sehari-hari berbeda jauh dari apa yang telah Tuhan jelaskan di dalam firman Tuhan. Mereka tidak mengherankan kalau banyak anak-anak muda Kristen, remaja dan pemuda Kristen itu memiliki konsep dan pemahaman yang keliru tentang ada apa dengan cinta. Sehingga di dalam mengimplementasikan konsep dan pemahaman cinta itu juga menjadi keliru. Dan itu nanti akan bawa dampak pada waktu dia berumah tangga. Akan makin keliru lagi di dalam membangun, mempertahankan, dan menumbuh kembangkan kehidupan rumah tangganya. Maka tidak mengherankan Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Keluarga-keluarga Kristen dulu, saat ini, dan masa-masa yang akan datang, itu rentan dengan perceraian. Rentan dengan perpisahan. Pada firman Tuhan katakan, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan di dalam pernikahan kudus, siapapun tidak bisa memisahkan, termasuk hakim jaksa atau juga pengadilan. Maka untuk itu, konsep dan pemahaman cinta menurut perspektif Alkitab perlu saya jelaskan untuk kita. Karena ini adalah pondasi di dalam membangun sebuah hubungan, apalagi di dalam membangun sebuah rumah tangga. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau menjelaskan dulu pengertian cinta secara umum. Kata cinta dalam bahasa Sanskerta memiliki arti cipta atau cita-cita. Yang kalau kita terjemahkan lebih jauh lagi arti dari kata cipta atau cita-cita dari bahasa Sanskerta daripada cinta itu sendiri. Dikatakan tadi bahwa cinta itu adalah cita-cita. Artinya begini Bapak Ibu saudara. Seorang yang jatuh cinta harus punya impian, harus punya tujuan, harus punya target. Tidak lain tidak bukan, harus membangun rumah tangga yang dipersatukan di dalam Kristus. Itulah tujuan akhir dari anak-anak Tuhan kalau jatuh cinta terhadap seorang kekasihnya. Harus ada tujuan, harus ada fokus, harus ada target yang jelas. Yaitu apa? Membangun rumah tangga. Jadi kesalahan besar kalau banyak orang Kristen ya memahami cinta itu hanya sekedar untuk memilah-milih dari sekian banyak yang terbaik untuk menjadi kekasihnya. Lalu kalau sudah dalam perjalanannya sudah tidak cocok lalu buang alias lalu putus. Maka akibat pemahaman yang salah itulah yang menyebabkan banyak muda-mudi Kristen kerjaannya putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung.
Akibatnya apa? Konsep yang salah itu juga mengalir sampai kepada waktu berumah tangga. Sehingga apa? Di dalam menjalani rumah tangganya juga, ya, kerjanya tukang kawin cerai. Karena pemahaman atau konsepnya tentang cinta salah atau bengkok. Dalam pengertian lebih spesifik, cinta adalah perasaan suka sekali atau sangat mengasihi atau sangat terpikat sekali dengan seorang pria atau juga dengan seorang wanita. Untuk itulah setiap kali seseorang sedang jatuh cinta, itu biasanya susah tidurnya. Karena selalu terngiang-ngiang di hati, di pikiran dan perasaannya adalah wajah sang kekasih. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan masalah itu. Tetapi harusnya rasa cinta itu tidak bersifat musiman, tidak bersifat situasional, tapi dia harus konsisten. Kalau itu memang adalah cinta yang berasal dari Tuhan. Kalau kita melihat dari definisi umum, kata cinta di atas, sebenarnya kata cinta itu lebih banyak dipahami, dimaknai, tidak lebih daripada sekedar perasaan sesaat yang dapat berubah-ubah sesuai dengan musim, sesuai dengan situasi dan keadaan. Artinya apa? Kalau baru hari ini jatuh cinta, tidak mengherankan. 1, 2, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, oh rasa sayangnya begitu luar biasa. Tapi kalau sudah makin bertambah lama, kadar kasih sayangnya, kadar kecintaannya itu makin kurang kadarnya. Akibat dari konsep pemahaman tentang cinta yang begitu dangkal ini, lah yang menyebabkan, saya katakan tadi, hubungan itu tidak sampai pada tujuan akhir, yaitu membangun rumah tangga. Memang untuk itu saya menjelaskan juga untuk Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari mana sih asal usul cinta? Siapa sih yang membuatnya? Siapa sih yang memproduknya? Siapa sumbernya? 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 11, intinya dikatakan di sana, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. God is love. Asal muasal daripada cinta itu sendiri bukan manusia yang memproduk, yang membuatnya, bukan, salah. Rasa sayang, rasa mencintai di dalam diri setiap pria atau wanita itu bukan berasal, itu bukan buatan dari pria atau wanita, itu bukan, tapi itu berasal dan bersumber dari Tuhan. Sejak kapan Pak Tony rasa sayang, rasa cinta itu ada di dalam diri manusia? Sejak manusia itu lahir ke dunia ini, sudah dilangsung dengan sendirinya, dititipkan Tuhan, dibuatkan Tuhan, naluri dalam diri manusia itu untuk memiliki atau untuk berpotensi mencintai, mengasihi satu dengan yang lain. Maka karena sumber daripada cinta itu, sumber daripada kasih, sumber daripada sayang itu adalah Tuhan. Maka Tuhan juga mewujudkan, dia sungguh-sungguh mencintai, sungguh-sungguh mengasihi kita dengan cara apa? Dia rela turun ke dunia ini dari tempat kemahagannya di surga. Lalu dia lahir di kandang domba. Lalu dia hidup di antara manusia di dunia ini. Dia disiksa, dia dimaki, dia dihina, dia dihujat, dia ditonjok, dia dibunuh, dikhianati, disalib, digantung di kayu salib, lalu mati. Itu adalah bukti konkret daripada cinta Tuhan Yesus kepada kita. Sampai segitu-gitunya Yesus membuktikan kecintaannya, kesayangan terhadap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia rela mati untuk kita yang berdosa, untuk kita yang hina dina, untuk kita yang penuh dengan noda ini. Nah, untuk itulah Yesus dengan tegas mengajarkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 11. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah, mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Maka menjadi satu keharusan, satu kewajiban bagi setiap kita, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, untuk mempraktekkan kasih setiap waktu, setiap saat di dalam hidup ini. Baik kepada Tuhan, baik kepada sesama, baik kepada orang-orang lain. Karena
Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, Dia dengan rela mati untuk kita. Tuhan telah mengkontekstualisasikan kasih-Nya kepada kita dengan Dia mau lahir di dalam hati kita secara roh. Maka dengan demikian, menjadi keharusan orang Kristen, menjadi keharusan orang percaya, harus mengimplementasikan, mempraktekkan kasih itu sendiri dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, di dalam segala aktivitasnya. Jadi kalau orang Kristen tidak dapat mengasihi atau menunjukkan kasihnya secara konkret dan secara real, berarti orang ini belum mengecap, belum mengalami, belum merasakan yang namanya kasih yang telah diberikan Yesus di kayu salib. Maka dengan demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Yesus, kasih Yesus yang telah mengalir di kayu salib, ini juga yang harus mendarah daging di dalam hati, pikiran, dan perasaan kita. Ini juga yang harus memotivasi kita di dalam mencintai, di dalam mengasihi orang-orang di sekitar kita, termasuk juga orang-orang yang Bapak Ibu Saudara cintai. Nah, kasih atau cinta dibagi dalam beberapa bagian. Kasih yang paling awal, kasih yang paling mendasar disebut dengan namanya kasih agape. Kasih agape ini adalah sifat dari Allah sendiri. Dan inilah yang dipertontonkan, inilah yang ditunjukkan, inilah yang dipraktikkan oleh Tuhan waktu Dia mati di kayu salib. Kasih agape ini sering juga dipahami oleh kita orang Kristen. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa walau. Artinya apa? Yesus rela mati di kayu salib bukan karena permohonan kita, bukan karena permintaan kita, bukan karena kebaikan kita. Tapi karena Yesus begitu mengasihi saudara dan saya, Dia rela mati di kayu salib sampai Dia mati. Supaya Bapak, Ibu, saudara, dan saya tidak perlu kita yang harus dipaku digantung di kayu salib. Tapi cukuplah Yesus. Sehingga kita mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal di surga. Jadi dengan demikian Bapak, Ibu, saudaraku, kasih agape itu adalah kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang jujur, kasih yang lurus, kasih yang tanpa ada embel-embel apapun. Maka kasih agape ini harus ada di dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Baik laki-laki, baik perempuan, baik suami dan istri, baik anak-anak. Kasih agape ini harus ada dalam diri kita. Dengan cara bagaimana? Kita harus menerima dan percaya Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Dengan cara apa? Kita mengalami kelahiran baru. Kita mengalami pertobatan kepada Kristus. Maka waktu kita sudah mengalami kelahiran baru, berarti kasih Yesus itu sudah mengalir mendarah daging dalam diri kita. Maka dengan demikian, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang percaya akan dimampukan, dikuatkan, dan diteguhkan dia. Untuk apa? Mengasihi dan mencintai orang yang memusuhinya, orang yang mengkhianatinya, orang yang melukainya, dan orang yang pernah menjoliminya. Artinya, orang Kristen, anak Tuhan yang sudah sungguh-sungguh mengalami kasih Yesus dengan bertobat dengan secara pribadi, tidak ada kata tidak mampu memaafkan dan mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Karena itu juga yang ditujukan oleh Yesus waktu Dia di kayu salib. Dia mengatakan kepada Bapa di surga, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu diperkatakan oleh Yesus kepada orang-orang yang menyalibkan Dia. Sekaligus juga kepada kita orang-orang yang banyak berbuat dosa ini. Dia minta kepada Bapa di surga, ampunilah mereka itu ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Itu memberikan sebuah pengertian, itu memberikan sebuah indikasi. Kasih yang dari Yesus itu memampukan, menguatkan, memotivasi kita untuk memaafkan dan mengampuni tanpa syarat, tanpa walaupun. Maka seringkali orang-orang bertanya begini, Pak Tony, saya sih, maaf ya Pak Tony, saya tidak bisa maafkan dan mengampuni. Bagi saya gampang untuk menjawabnya. Itu bukti nyata bahwa orang ini belum mengalami kasih Yesus di kayu salib, artinya belum sungguh-sungguh dia bertobat terima secara pribadi. Demikian juga halnya. Kalau kita tidak dapat mengampuni pasangan kita, suami atau istri,
Mungkin juga karena mereka melakukan kesalahan. Berarti kita belum mengalami kasih agape atau belum menyelami kasih pengorbanan Yesus juga. Demikian juga saudara misalkan yang lagi pacaran. Udah berpuluh-puluh tahun saudara pacaran. Lalu tiba suatu saat mungkin pasangan saudara melakukan kesalahan. Tapi saudara tidak dapat memaafkan dan mengampuni dia. Berarti sebenarnya saudara belum mengalami kasih agape atau kasih yang sudah dilakukan, dipraktekkan oleh Yesus di Yerusalem. Dengan cara apa? Saudara belum mengalami pertobatan kepada Kristus. Kasih agape ini harus menjadi yang awal dan yang pertama yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Supaya kita dapat memaafkan dan mengampuni setiap pasangan kita yang punya kelemahan, yang punya kekurangan, yang punya keterbatasan. Karena sebenarnya kita juga 11-12 dengan mereka juga punya kekurangan, punya kelemahan. Maka keluarga-keluarga Kristen yang bubar, yang putus, hanya karena masalah persoalan kecil, harus berakhir di pengadilan agama. Itu menunjukkan pasangan ini belum mengalami kasih Kristus. Yaitu apa? Pertobatan tidak Yesus secara pribadi di dalam. Pasangan muda-mudi yang baru jadian langsung putus. Hanya masalah persoalan tempat makan. Hanya masalah rasa. Yang akhirnya putus. Berarti kedua-duanya belum mengalami kasih agape. Artinya belum sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi. Maka ini menjadi penting. Yang paling awal, paling dasar di dalam diri setiap anak. Ada yang kedua namanya kasih storge. Kasih storge adalah kasih sayang yang muncul secara alamiah di antara orang tua dan anak-anaknya. Sebaliknya juga, kasih storge ini muncul di dalam diri anak-anak terhadap orang tuanya. Dan bahkan juga terhadap abang, kakak, dan adiknya. Kasih storge. Jadi kasih ini dapat muncul juga di antara, saya singgung tadi, hubungan kita dengan adik kita, abang kita, dan bahkan juga apa? Orang tua kita, mertua kita, dan sanak famili saudara yang lain. Dan kasih storge ini juga sudah pasti mengalir di dalam hubungan suami istri dengan anak-anaknya. Roma pasal 12 ayat 10 mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Arti Roma pasal 12 ayat 10 ini ya menjelaskan kepada kita ya bahwa suami dan istri itu harus sungguh-sungguh mengasihi. Harus ada rasa empati waktu suaminya sakit atau waktu istrinya sakit. Demikian juga anak-anak harus ada empati waktu orang tuanya sakit. Untuk merawat, untuk menjaga, untuk mendoakannya dan lain sebagainya. Kasih storge ini terjadi penyalahgunaannya hari-hari ini. Di mana seringkali muncul kita lihat di berbagai media elektronik dan bahkan juga media cetak. Seorang suami begitu tega-teganya menghamili anak kandung sendiri. Apa sebabnya? Karena si suami atau si orang tua itu belum mengalami kasih agape, itu pertobatan kepada Kristus. Seorang istri juga tidak segan-segan juga membunuh suaminya supaya dia bisa menikah dengan selingkuhan. Mengapa itu terjadi? Karena si istri itu juga belum mengalami kasih agape alias pertobatan kepada Yesus. Tidak mengherankan. Ada banyak anak-anak juga menghabisi kedua orang tuanya dengan membunuh dan dengan membakarnya hidup-hidup. Plus di rumahnya sendiri. Mengapa itu terjadi? Padahal dia lahir dari rahim ibunya. Karena anak-anaknya juga belum mengalami kasih agape, itu apa? Pertobatan kepada Yesus secara pribadi. Jadi kekerasan dalam rumah tangga akan makin terus muncul dan berkembang. Kalau suami, istri, anak-anak, mertua, orang tua, kakak, adik, dan bersaudara belum mengalami kasih agape, yaitu apa? Belum semuanya bertobat terima secara pribadi atau lahir baru. Itu bagaimana caranya? Supaya tindakan-tindakan yang amoral yang seperti itu tidak terulang kembali di dalam kehidupan rumah tangga Kristen. Baik dari orang tua kepada anaknya, baik dari istri kepada suaminya, dari suami kepada istrinya, dari anak-anak kepada orang tuanya. Suami, istri, anak harus mengalami kasih agape, sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi. Maka kalau itu sudah terjadi, itu sudah dialami oleh suami, istri, dan anak-anaknya, maka
implementasi atau pemanfaatan penggunaan kasih storge ini akan menjadi benar. Artinya apa? Tidak akan muncul lagi kekerasan dalam rumah tangga. Tidak akan muncul lagi suami membunuh istri supaya suaminya bisa selingkuh. Tidak akan muncul lagi istri menghabisi suaminya supaya selingkuh dengan mantannya. Anak-anaknya juga tidak akan pernah membunuh orang tuanya hanya karena kekesalan dan kemarahan. Karena kasih Kristus atau pertobatan kepada Kristus sudah dialami, sudah dirasakan, dan sudah tinggal dalam diri keluarga itu sendiri. Yang ketiga, kasih filial. Kasih filial itu berarti memiliki minat yang spesial kepada seseorang atau sesuatu, atau seringkali fokus kepada kerjasama antara sesama manusia tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, tanpa memandang bahasa, tanpa memandang kewarganegaraan. Kasih filial ini sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang mengalir dalam diri kita, sehingga kita tetap bisa mengasihi orang yang berbeda keyakinan, orang yang berbeda agama, orang yang berbeda gereja, orang yang berbeda denominasi, orang yang berbeda warna kulit, orang yang berbeda suku dan budaya dan bangsa. Itu karena ada kasih filial yang mengalir dalam diri kita. Dan itu berasal dari Tuhan juga. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penggunaan atau implementasi dari kasih filial ini hari-hari ini juga mengalami kemerosotan. Artinya apa? Terjadi penyalahgunaannya. Contoh konkretnya. Di dalam tataran lingkungan orang Kristen juga. Satu gereja, baku hantam juga. Baku bunuh juga. Baku maki-maki juga. Ya. Satu sinode. Baku tonjok juga. Baku tentang juga. Itu baru di dalam lingkungan organisasi yang sama. Belum lagi kalau kita lihat antar satu gereja dengan gereja yang lain, antar satu denominasi dengan denominasi yang lain, terjadi baku fitnah. Terjadi saling menghakimi satu dengan yang lain. Padahal Tuhannya masih sama. Alkitabnya masih sama. Yesusnya masih sama. Surganya masih sama. Jalannya masuk surga juga sama. Tetapi sangat sukar dan susah sekali untuk bisa bekerja. Bapak Ibu Saudara tahu apa yang menjadi sebabnya? Karena mereka itu belum mengalami kasih agape, yaitu pertobatan kepada Yesus secara pribadi. Untuk itulah pelayanan dan gereja denominasi gampang dan mudah pecah bubar. Karena orang-orang yang ada dalam gereja itu, orang-orang dalam pelayanan itu, orang-orang di dalam denominasi itu belum mengalami kasih agape, yaitu pertobatan kepada Kristus. Apalagi kalau kita lihat misalkan Indonesia ini sangat subur dengan konflik antar suku. Di media sosial sudah bisa kita lihat banyak contoh-contoh. Suku yang satu menganggap sukunya lebih hebat, lebih keren, derajatnya lebih tinggi, lalu dia pandang suku yang lain lebih rendah. Maka terjadi pembakaran. Itu terjadi di beberapa negara, di dunia ini, bahkan juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia, mulai dari Aceh ya sampai Papua sana. Lagi-lagi, karena belum mengalami kasih agape atau pertobatan kepada Kristus. Belum lagi kalau kita lihat hanya soal masalah perbedaan agama. Di Indonesia juga sangat subur. Saling bunuh-membunuh, saling maki-memaki, saling tonjok-mentonjok karena masalah perbedaan agama. Mengapa? Karena para pelaku agama itu sendiri masih lebih banyak didominasi, belum mengalami pertobatan atau kasih agape yang daripada Kristus. Maka untuk itu, kasih filial ini juga harus didasari oleh kasih agape, yaitu pertobatan kepada Kristus. Tanpa kasih agape, tanpa pertobatan kepada Kristus, kasih filial ini bisa disalahgunakan untuk membunuh dan juga untuk saling menghabisi satu yang lain. Yang keempat, kasih eros. Kasih eros ini seringkali juga diartikan kasih gairah. Ya. Atau dalam perspektif yang lain, kasih eros ini artinya adalah mencintai sesuatu atau cinta karena didasari oleh ingin memiliki, mendapatkan seorang wanita atau seorang pria.
Dan biasanya kasih eros ini lebih banyak dialamatkan dalam hubungannya secara jasmani. Dalam hubungannya, ya, hubungan laki-laki dan perempuan yang berbeda jenis kelamin. Kasih eros ini sering dialamatkan ke sana. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Amsal pasal 7 ayat 18. Dikatakan di sana buat kita. Amsal pasal 7 ayat 18. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memuaskan berahi kita. Berahi hingga pagi hari. Dan bersama-sama menikmati asmara. Oke. Artinya Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lagi-lagi. Kasih eros ini kalau belum didasari. Kasih agape itu pertobatan kepada Yesus secara pribadi. Maka muda-mudi Kristiani akan seringkali menyalahgunakan kasih eros ini. Dengan cara apa? Melampiaskan hawa nafsu dan birahinya. Melakukan hubungan seks. Padahal belum dipersatukan di dalam Tuhan. Padahal belum diberkati oleh hamba Tuhan. Maka tidak mengherankan, menurut survei, terjadi peningkatan, ya, tindakan-tindakan seks di luar nikah. Dan itu ada yang dilakukan, baik di gereja, di persekutuan, apalagi di sekolah-sekolah atau juga di kampus-kampus. Dan itu juga tidak terlepas dari agama mereka, agama Kristen juga. Kenapa itu terjadi? Karena muda-mudi Kristen masih lebih banyak belum mengalami kasih agape, yaitu apa? Kasih yang belum mengalami pertobatan kepada Kristus atau kelahir baru. Sehingga terjadi penyimpangan seks yang begitu subur dan bahkan yang begitu tinggi. Sehingga baru jadian, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Baru jadian hari itu. Besoknya sudah membuat praktikum. Besoknya sudah melakukan hubungan seks dengan pacar. Padahal baru kemarin jadian. Mengapa itu terjadi? Karena kedua-duanya, pasangan si Joli ini, belum mengalami kasih agape, artinya pertobatan kepada Kristus. Sehingga apa? Sudah hamil di luar nikah. Dan itu tidak hanya kadang-kadang dilakukan kepada satu pasangan. Tapi juga kepada pacar-pacarnya di tempat yang lain. Juga dia sudah berpraktikum. Artinya apa? Sudah melakukan hubungan seksual. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, belum diberkati oleh Tuhan. Belum dipersatukan oleh Tuhan. Sudah berkali-kali melakukan hubungan seks. Kenapa itu terjadi? Karena kasih eros yang ada dalam diri mereka belum dikendalikan dan diarahkan oleh kasih agape. Artinya apa? Kedua orang ini belum sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi. Maka sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau bicara khusus bagi anak muda-mudi. Pastikan engkau harus mengalami kasih agape pertobatan kepada Kristus. Dan juga orang yang engkau cintai, pastikan dia sudah sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi. Supaya waktu saudara dengan dia membangun hubungan, itu sudah sama-sama di dalam kasih Kristus. Sehingga hubungan yang kalian bangun tidak lagi kalian salah gunakan untuk melakukan hubungan seks sebelum tiba waktu masanya Tuhan mempersatukan di dalam pernikahan kudus. Bagi yang sudah berkeluarga suami istri, saya juga mau mengatakan, pastikan para suami juga dan istri mengalami kasih agape yang daripada Kristus. Sehingga apa? Para suami-suami tidak lagi selingkuh, tidak lagi berzina. Demikian juga hai para istri-istri, engkau tidak lagi kembali ke mantan yang lalu. Karena suami dan istri sudah mengalami kasih yang agape, kasih yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Maka ini juga menjadi persoalan seringkali di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan itu. Terjadi perselingkuhan, terjadi perzinahan. Karena kedua belah pihak belum mengalami kasih agape. Belum mengalami kasih yang dari Kristus dengan sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi.
Ini menjadi penting. Jadi kalau kita mau menjagai anak kita, terhindar dari penyalahgunaan kasih eros, yaitu dengan melakukan hubungan seks bebas. Pastikan setiap kita punya anak-anak, mereka sudah mengalami pertobatan tiramisu secara pribadi. Kalau para suami-suami mau menjaga istrinya supaya dia tidak selingkuh, supaya dia tidak berzina dengan mantan-mantannya di masa yang lalu, pastikan istri-istri kita sudah sungguh-sungguh mengalami kasih agape pertobatan kepada Kristus. Sebaliknya juga para istri-istri, doakan suamimu, dorong suamimu untuk mengalami kasih yang agape, yaitu bertobat dengan secara pribadi, supaya suamimu itu tidak menjadi tukang penjina, dan juga supaya suamimu itu tidak menjadi tukang selingkuh di belakang. Ini menjadi penting. Maka dengan demikian, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau menjelaskan pentingnya kolaborasi, pentingnya penggabungan dari 4 kasih tadi. Dan yang pertama dan yang utama yang harus mendasari kasih itu adalah yang pertama kasih agape. Semua orang, pria, laki-laki, suami, istri, anak-anak harus mengalami pertobatan kepada Kristus alias lahir baru. Maka dengan demikian, kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu kasih storge. Hubungan suami dan istri juga dengan anak-anaknya akan bisa berjalan dengan harmonis, berjalan dengan baik, jauh dari perzinahan, jauh dari perselingkuhan, jauh daripada tindakan-tindakan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap orang tua. Karena suami, istri, dan anak-anaknya sudah sungguh-sungguh mengalami kasih agape, yaitu pertobatan kepada Kristus. Yang ketiga, kasih pileo. Tadi adalah bagaimana kita bekerja sama dengan orang yang berbeda suku, berbeda agama, warna kulit, bangsa, dan lain sebagainya. Supaya kita tidak memandang suku lain, agama lain, bangsa lain rendah. Supaya kita tidak langsung sojon terhadap agama lain, suku lain, marga lain. Maka sama, suami istri dan anak-anak harus mengalami kasih agape juga. Sehingga dia bisa melihat suku, agama yang lain adalah saudara di dalam Kristus. Kasih eros. Ini bicara hubungan. Ya, jenis kelamin yang berbeda antara laki-laki dan pria. Akan bisa saudara memanfaatkan dan pergunakan dengan benar, dengan tepat. Kalau laki-laki dan para pria sudah mengalami kasih agape, yaitu bertobat kepada Kristus. Sehingga waktu saudara memiliki hubungan, ya, berpacaran dengan seorang pria atau wanita, kesempatan berpacaran itu tidak engkau gunakan untuk melakukan hubungan seks sebelum waktunya Tuhan memberkati engkau di gereja. Maka akan minimlah hamil di luar nikah. Kalau anak-anak muda yang melakukan, yang mempraktekkan kasih eros itu sudah sama-sama di dalam Kristus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau kasih sedikit penjelasan tentang perbandingan berbagai jenis cinta yang berkembang di masyarakat. Yang pertama cinta eros, yaitu cinta yang sering menggebu-gebu. Ya. Karena baru jatuh cinta. Ciri-ciri orang yang sedang dikuasai oleh cinta eros adalah itu pasti karena pertemuan awal. Itu karena ketertarikan pada saat awal ketemu. Hati-hati dengan cinta eros yang begini. Karena kadang-kadang bisa menjebak. Jadi artinya apa? Waktu saudara lihat seorang pria atau wanita, lalu saudara langsung ada rasa sayang yang begitu menggebu-gebu dan membara. Saya mau katakan itu belum tentu dari Tuhan. Itu bisa saja dari iblis memanfaatkan untuk menjatuhkan saudara. Dan itu saya sudah menemukan banyak contoh-contoh yang jatuh di dalam memanfaatkan cinta eros. Karena tidak bertanya, karena tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Ada yang namanya yang kedua, tadi cinta storge, yaitu cinta karib. Cinta karib ya. Biasanya ini lebih didasari bagaimana kita berteman, bekerja sama, bersahabat dengan orang yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda jenis kelamin, ataupun juga sama jenis kelaminnya. Ini yang saya katakan tadi. Ini juga Tuhan taruh dalam diri kita untuk mampukan kita bisa sama-sama bekerja sama dengan orang yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa, dan bahkan juga banyak perbedaan dalam banyak hal. Ada namanya cinta ludus. Apa itu? Cinta main-main. Biasanya orang yang sedang dihinggapi oleh cinta ludus atau cinta main-main ini adalah
senang dia menyimpan banyak pacar di tempat yang berbeda, di kota yang berbeda, di kampus yang berbeda, di kantor yang berbeda. Ya, itu namanya cinta main-main atau cinta ludus. Biasanya orang yang begini, orang yang senang membohongi pasangannya, atau ketemu pasangannya di tempat, dia akan menunjukkan rasa sayangnya kepada pasangannya itu. Padahal sebenarnya itu hanya strategi dia untuk menutupi bahwa dia juga punya pacar di tempat B, C, D, E, sampai X. Artinya apa? Orang ini adalah tukang selingkuh. Orang ini gemar jinah. Maka saya katakan tadi, entah dia laki-laki atau perempuan, kalau dia sedang hidup di dalam, dihinggapi oleh cinta ludus ini, kalau dia tidak mengalami kasih agape, pertobatan kepada Kristus, kalau dia dinikah, kerjanya pasti selingkuh, kerjanya pasti nikah, berzina, dan suka menaruh di berbagai kota dan tempat dia punya pacar. Ada namanya cinta mania, yaitu cinta yang menuntut atau possessive love. Biasanya identifikasinya atau ciri-cirinya, tanda-tandanya tidak bisa tenang kalau pacarnya berjalan dengan orang lain. Ya. Padahal pacarnya itu tidak ada hubungan dengan orang lain itu, tapi waktu dia lihat pacarnya, ya salaman dengan orang, ketemu dengan orang, nggak ngapa-ngapain sih. Bahkan mungkin mengerjakan tugas saja kok. Tapi langsung yang ada di otak dan pikirannya dia, cemburu buta. Maka untuk itulah seringkali ada kasus apa? Pembunuhan. Ya, bukan hanya dibunuh, tapi dicincang dulu, dipotong-potong dulu, lalu dimasukkan ke dalam koper, lalu buang ke sungai atau ke tengah laut. Hati-hati saudaraku, kalau engkau sedang dihinggapi oleh namanya cinta mania. Karena itu bisa menggerusmu, mendorongmu untuk berbuat hal yang lebih jahat, hal yang lebih fatal. Maka untuk itu saya katakan tadi, cinta agape, pertobatan kepada Kristus perlu kita alami supaya kita tidak dikuasai oleh nafsu birahi kita di dalam mempraktekkan cinta itu sendiri. Ada namanya cinta pragmatis atau pragmatis love. Biasanya orang yang sedang dihinggapi dan dikuasai oleh cinta pragmatis ini tidak mau mengambil risiko atau mencintai hanya dengan orang yang sukunya sama, warna kulitnya sama, markanya sama, famnya sama, bahasanya sama. Ya. Dan kecenderungan semua budaya yang ada di Indonesia punya kecenderungan ini. Kalau mau menikah, maunya harus satu suku, satu bahasa, satu warna kulit. Ya nggak usah jauh-jauh. Golongan saya orang Batak, fanatik banget tentang itu. Bukan kadang-kadang orang-orang tua orang Batak mengharamkan sebagian ya anak-anaknya menikah dengan orang yang berbeda suku. Padahal sama-sama anak Tuhan. Kenapa? Karena perspektifnya, pemahamannya sempit, rendah ilmunya. Maka saudara, saya membuktikan sebagai orang yang sudah belajar, sebagai orang yang sudah memahami Alkitab, belajar dari berbagai suku dan budaya. Saya melakukan reformasi itu dengan saya menikah, ya, dengan orang yang berbeda suku, yaitu orang Jawa. Karena bagi saya, sama hormatnya, sama mulianya orang Jawa dengan orang Batak. Orang Batak dengan orang Chinese. Dengan orang Manado, dengan orang Sunda, atau dengan suku manapun. Yang penting, sama-sama sudah bertobat kepada Kristus, sama-sama mengasihi Tuhan. Itu yang penting. Jadi bagi para orang tua saya mau pesankan, tolong jangan diajari anak-anak kita itu untuk memiliki pikiran yang keliru, yang salah. Untuk apa? Membuat hukum-hukum Taurat yang baru. Memaksakan anak itu harus nikah dengan satu suku. Saya mau katakan bagi kita para orang tua, tidak ada sebuah jaminan dan garansi yang pasti. Kalau anak kita itu menikah dengan suku yang sama, warna kulit yang sama, maka rumah tangga akan selalu damai dan sentosa sampai akhir hayat mereka. Enggak ada jaminan itu. Saya sudah melayani berbagai lintas suku dan budaya.
Saya juga menemukan. Suaminya, istrinya, batal juga. Cerai juga kok. Padahal, dia bukan hanya diberkati, tapi juga diikat oleh adat itu. Cerai juga kok. Sebaliknya, suami dan istrinya sama-sama Jawa juga. Diikat oleh adat Jawa juga. Cerai juga kok. Ya sama juga. Suami istrinya Chinese, suami istrinya Manado, suami istrinya juga sama-sama Sunda, sama-sama satu suku. Diikat oleh budaya juga pernikahan mereka. Cerai juga. Dan yang mau saya katakan dalam hal ini, pengikat pernikahan itu harusnya Kristus. Dengan cara apa? Pasangan itu harus bertobat kepada Kristus. Jadi bukan karena satu suku, satu budaya, satu bahasa, satu kampung, satu marga, enggak lah. Ini pesan saya untuk para orang tua. Karena saya hari-hari ini agak cukup lelah saya melayani keluarga-keluarga yang begitu bangganya dulu kami nikah satu suku, satu budaya. Tapi tukang cerai, tukang berzina juga. Itu pesan saya untuk para orang tua. Jadi jangan fanatik dengan sukumu. Jangan fanatik dengan budayamu. Karena engkau masuk surga bukan karena sukumu, bukan karena budayamu, bukan karena warna kulitmu, tapi karena pertobatanmu kepada Kristus. Saya tidak anti budaya. Saya aktif juga. Bahkan saya menjadi penasehat juga di komunitas mereka saya. Tapi saya sangat memposisikan budaya itu dalam posisi yang proporsional. Tidak melebihi daripada firman Tuhan. Cinta yang berikutnya adalah cinta agape, yaitu cinta yang tidak mementingkan diri sendiri alias tidak egois. Biasanya ciri-cirinya cinta agape ini lebih memiliki ciri lebih baik saya menderita daripada orang lain yang saya cintai harus menderita. Maka dalam perspektif ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, cinta agape ini memang tanpa memandang suku dia. Tanpa memandang warna kulit. Tanpa memandang kami satu budaya atau tidak. Yang penting sudah sama-sama di dalam Kristus. Saya sedikit agak kembali ke atas tadi tentang cinta pragmatis. Karena ini penting. Cinta pragmatis itu salah satu contohnya adalah, ini saya menemukan banyak kasus ini dalam pelayanan berpuluh-puluh tahun. Laki-laki dan perempuan ini sudah bertahun-tahun mereka membangun hubungan. Tetapi Bapak Ibu saudaraku, hanya karena orang tuanya menolak pasangannya yang kebetulan satu suku. Padahal tanggal pernikahan sudah ditetapkan, undangan sudah disebar, catering sudah dipesan juga. Lalu apa lagi? Jadwal Pak Pendeta sudah diboki. Tapi hanya gara-gara salah satu orang tua dari pasangan ini tahu bahwa calon mantunya itu tidak satu suku. Bubar tuh rencana pernikahan dan pemberkatan. Anehnya, pasangannya yang laki-laki juga tidak mau mempertahankan hubungan itu. Tapi justru dia mengambil posisi, menyerah terhadap keputusan orang tuanya. Ini namanya cinta pragmatis. Yang tidak punya komitmen, yang tidak punya konsisten, yang tidak punya integritas. Sebagai anak Tuhan yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Engkau tidak boleh memiliki cinta yang pragmatis. Artinya apa? Hanya mau enakmu saja. Hanya mau untungmu saja. Hanya mau egomu saja. Itu tidak boleh. Waktu saya memilih, dan waktu Tuhan menetapkan saya punya pasangan orang Jawa, ada orang yang coba mengotak-atik hubungan saya dengan pacar saya waktu itu yang sekarang jadi istri saya. Saya lawan itu orang. Saya katakan, ini yang diberikan Tuhan bagi saya. Dan inilah tulang rusukku. Siapapun tidak bisa menghalangi, menghambat motivasi dan tujuan kami untuk berumah tangga. Jadi, mencintai itu tidak boleh pragmatis. Harus ada pengorbanan. Karena kenapa? Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
Saya berdoa supaya bagian-bagian dari firman Tuhan yang bertemakan tadi ada apa dengan cinta, ini dapat menolong Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus memahami cinta dengan benar sesuai dengan firman Tuhan dan juga mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan, kebenaran-Mu sudah dijelaskan. Hamba terus berdoa supaya Roh Kudus boleh mampukan dan menguatkan kami semuanya. Memahami dan mengerti konsep cinta yang benar, tapi juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada hal yang amat sangat penting saya katakan tadi. Cinta agape. Artinya, cinta yang walaupun tanpa syarat, yaitu apa? Cinta yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Dengan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu harus dialami oleh semua kita. Karena itulah yang mendasari cinta storge, cinta eros, dan bahkan juga cinta yang lainnya. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu saudaraku. Kalau mau dirimu dan rumah tanggamu, suami dan istrimu, anak-anakmu, dikendalikan dan dikuasai oleh cinta agape daripada Kristus. Mari, Bapak Ibu bisa ikuti doa yang saya sebutkan ini. Di tempat di mana Bapak Ibu Saudara berada dengan berkata, Tuhan Yesus ampuni aku orang berdosa. Kuduskan, sucikan saya orang yang hina dina ini Tuhan. Dan Tuhan Yesus, saya percaya Engkau mati di kayu salib untuk menghapus dosa dan pelanggaran saya. Mulai saat ini Tuhan, saya buka hati dan pikiran totalitas hidupku. Saya mau menerima dan mengundang Engkau. Masuklah Tuhan. Di dalam hati dan totalitas hidupku menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hati. Bapa dalam surga, Engkau terus boleh mengurapi setiap hati dan pikiran Bapak Ibu saudaraku yang memahami, yang telah mendengar bagian-bagian dari firman-Mu pada kesempatan ini. Haleluya. Amin. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sedikit informasi dari saya. Kalau ada di antara Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mau bertanya lebih lanjut atau konseling, silakan menghubungi saya dengan nomor kontak yang sudah saya cantumkan di dalam channel YouTube LPPI. Yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin konsisten mengikuti pembinaan iman, apakah sebagai remaja, sekolah minggu, atau sebagai pemuda, mahasiswa, profesional, pengusaha. Kalau Bapak Ibu mau kami bimbing secara rohani untuk bertumbuh dan dewasa secara iman, silakan Bapak Ibu, kami tunggu. Bergabung dengan kami dalam sekolah pembinaan iman setiap malam Senin jam 7 sampai dengan jam 9 dalam sekolah Alkitab profesional. Yang ketiga, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mau melanjutkan studi, baik S1 Teologi STH, juga Sarjana Pendidikan Kristen, atau Master Teologi S2 dan juga Master Pendidikan Kristen, dengan senang hati kami menunggu Bapak Ibu Saudara untuk bergabung bersama dengan kami di Sekolah Tinggi Teologi Profesional Lembaga Pelayanan Pemimpin Indonesia. Lagi-lagi, informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor kontak saya langsung yang sudah saya taruh atau saya tuliskan di dalam channel Lembaga Pelayanan Pemimpin Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.